Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Zihriatul Fitri dengan NIM 24129011 dan dari seksi 202521280413 yaitu dari mata kuliah Bahasa Indonesia MKU. Dan tentunya pada saat ini itu saya akan mempresentasikan terkait dari detail artikel yang telah saya buat. Di mana pada saat ini dalam topik SDGs itu saya memilih pada bagian pendidikan sesuai dengan linear jurusan saya itu di pendidikan guru sekolah dasar. Adapun judul topik artikel yang saya ambil yaitu adalah pemanfaatan media podcast cerita anak dalam meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas rendah di sekolah dasar. Tentunya ada beberapa alasan-alasan ataupun fenomena-fenomena yang membuat saya mengangkat artikel ini sebagai bahan penelitian ya atau judul penelitian yang saya angkat. Yaitu mungkin kita pernah dulu masuk ke dalam kelas, bisa dibayangkan dalam satu kelas itu ribut, itu bukan karena siswanya itu nakal atau bukan juga karena mereka lapar, tapi karena mereka tuh bosan mendengarkan gurunya itu dalam membaca tekstual gitu. Jadi dalam penelitian ini bisa diangkat bahwasannya dari judul pemanfaatan media podcast cerita anak dalam meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas rendah sekolah dasar, yaitu saya mengambil dalam metode sistematik literatur review atau bisa disebut dengan SLR. Dalam penelitian ini itu susun dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Padang. Jadi secara singkat penelitian ini adalah kajian sistematis terhadap 10 artikel ilmiah yang terbit antara tahun 2018 hingga 2025. Jadi rentangnya di sini adalah dari 2018 hingga 2025 yang membahas satu topik bagaimana podcast ini bisa digunakan untuk melatih keterampilan menyimak anak-anak di sekolah dasar. Tentunya ada di sini perubahan yang signifikan dengan metode konvensional dan juga ada metode podcast dalam tingkatan menyimak anak di kelas rendah. Tentunya agar lebih mudah kita akan membahas 5 bagian besar utama nih, masuk kepada slide 2. Di mana di slide kedua ini ada 5 besar yang akan saya sampaikan poin-poinnya. Yang pertama adalah latar belakang masalahnya. Yang kedua adalah metode SLR yang saya gunakan. Dan yang ketiga adalah karakteristik podcast yang ditemukan dalam kajian ini. Yang keempat adalah efektivitas berdasarkan kata. Dan yang kelima adalah tantangan serta kesimpulan dari kajian itu. Jadi dari situ bisa dilihat ya bahwasanya sebagai gambaran awal saja dan juga ada nantinya 3 pertanyaan penelitian yang akan dijawab di artikel ini, yaitu di mana semuanya itu bersumber dari 10 artikel yang sudah melalui proses seleksi ketat dari metode SLR tadi. Nah, baik kita masuk kepada slide yang ketiga, yaitu membahas tentang latar belakang, yaitu tentang masalah menyimak di kelas rendah nih. Bahwasanya kita tahu bahwasanya keterampilan berbahasa itu ada 4. Ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tapi yang keempat ini atau menyimak ini menjadi pembahasan ibaratnya kayak anak tiri. Jadi sekolah lebih sering atau fokus untuk melatih membaca dan menulis. Padahal menyimak adalah fondasi dari semuanya, karena dia tuh bersifat reseptif. Artinya disinilah siswa pertama kali menyerap informasi sebelum bisa memperoleh atau memproses lebih jauh. Ibaratnya ini menjadi bagian awal sebelum kita masuk kepada bahasan keterampilan berbahasa lainnya. Nah, masalahnya di sini adalah metode yang dipakai guru selama ini adalah masih konvensional. Guru masih bersifat tekstual, jadi secara langsung tanpa bantuan media apapun. Jadi ibaratnya guru di sini itu membaca secara pendiktean. Jadi akibatnya anak usia sekolah dasar yang secara alami itu butuh rangsangan visual, audio yang variatif, itu jadi mudah kehilangan fokus. Jadi dalam hal ini tentunya podcast masuk sebagai solusi yang relevan dengan perkembangan zaman, yaitu media audio digital yang fleksibel dan juga bisa diputar berulang dan tentunya juga dikemas dengan intonasi yang lebih hidup dibandingkan pembacaan biasa. Kalau misalnya guru disuruh secara berulang, tentunya temponya akan beda dengan pengulangan pertama. Sedangkan kalau podcast ini bisa digunakan kapanpun dan juga
juga intonasinya itu akan tetap selaras. Tentunya di sini ada data pendukung yang disampaikan, baik itu dari Tarigan 2015 tentang 4 keterampilan berbahasa, ada juga dari Arasyid Anawati 2024 tentang pentingnya peran menyimak dalam penerimaan informasi dan juga pembentukan pemahaman. Dan masih banyak lagi tentunya rujukan-rujukan yang bisa mendukung adanya artikel ini saya buat. Nah, kita masuk kepada slide 4. Yaitu dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana karakteristik pemanfaatan podcast cerita anak dalam pembelajaran menyimak di kelas rendah. Yang kedua, bagaimana efektivitasnya terhadap peningkatan keterampilan menyimak siswa. Dan yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Jadi di sini tentunya dari 3 pertanyaan ini akan dijawab satu persatu dalam bagian pembahasan nanti yang ditandai dengan poin A, B, dan C. Nah, selanjutnya masuk kepada slide kelima, yaitu merupakan bahasan dari metodenya, yaitu SLR, Systematic Literature Review. Yaitu, untuk menjawab 3 pertanyaan tadi atau rumusan dasar tadi, saya menggunakan metode Systematic Literature Review yang mengikuti pendekatan yang diusulkan oleh Triandini dan kawan-kawan di tahun 2019, yaitu ada 4 tahap yang saya lalui. Yang pertama itu identifikasi. Saya mencari artikel lewat Google Scholar, portal jurnal nasional, dengan mencari kata kunci seperti podcast, menyimak, dongeng, sekolah dasar, dan tentunya setelah mendapatkan data-data referensi tadi, tahap keduanya adalah penyaringan. Saya menyaring berdasarkan judul, abstrak, tahun terbit yang dibatasi dari tahun 2018 hingga 2025. Nah, kalau yang ketiga adalah kelayakan terkait dari sumber referensinya ini masuk kepada kriteria inklusi. Artinya adalah artikelnya harus penelitian empiris, subjeknya siswa sekolah dasar, diterbitkannya di jurnal terindeks yang mudah diakses penuh, dan artikel yang membahas podcast tapi tidak berkaitan dengan menyimak itu saya langsung keluarkan. Jadi ibaratnya harus sesuai dengan kriteria inklusi tadi. Nah, di tahapan terakhir itu ada sintesis, yaitu saya menganalisis secara deskriptif 10 artikel yang lolos seleksi ini. Jadi dari banyaknya referensi tadi, didapatkan 10 artikel yang lolos berdasarkan kriteria inklusi tadi. Nah, masuk kepada slide 6, yaitu karakteristik podcastnya di sini. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan. Nah, ini akan menjawab pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik pemanfaatan podcast cerita anak di kelas. Yaitu dari 10 artikel yang saya analisis, itu saya menemukan 4 pola yang konsisten. Yang pertama, itu dari segi format konten, di mana podcast yang digunakan umumnya itu berupa dongeng, fabel, dan cerita rakyat yang dikemas dengan narasi ekspresif dan efek suara pendukung. Contohnya podcast dongeng melalui akun-akun edukatif di platform Spotify. Yang kedua itu adalah segi dari mekanisme di kelas, yaitu polanya relatif sama, itu siswa mendengarkan episode bersama-sama lewat pengeras suara, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab atau penugasan untuk mengecek pemahaman mereka. Yang ketiga itu dari sumber produksi. Sebagian podcast dikembangkan mandiri oleh guru atau peneliti sendiri, bahkan ada yang menggunakan modal pengembangan AD supaya sesuai kebutuhan siswa kelas rendah. Dan yang keempat dari segi durasi, biasanya tuh umumnya tuh singkat, dan juga podcast mini disesuaikan dengan materi bahasa Indonesia yang sedang diajarkan. Jadi itu 4 kategori podcast yang nantinya apakah dia itu berpengaruh atau tidaknya. Ada dari segi konten, akademik kelas, ada sumber produksi, dan juga segi durasinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada slide 7, yaitu efektivitas dan data kunci. Tentunya dalam efektivitas ini kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa efektif podcast ini, itu langsung saya sampaikan pada temuan paling penting dari seluruh kajian ini, yaitu dari 10 artikel yang telah lulus kriteria tadi, 10-10-nya itu melaporkan dampak positif podcast terhadap keterampilan menyimak atau berbahasa siswa, 10-nya itu tidak ada pun yang melaporkan hasilnya itu negatif atau netral. Jadi dapat disimpulkan 10 artikel tersebut menyatakan itu memang berdampak positif. Jadi, dengan dampak positif ini terlihat dari 3 sisi, yaitu ada kognitif, pemahaman siswa terhadap isi cerita itu meningkat, dan juga mereka lebih mudah mengingat alur, tokoh, dan pesan moral. Jadi, dari segi afektifnya juga ada kayak motivasi dan ketertarikan siswa itu juga ikut naik. Karena suara tokoh khas dan juga efek bunyi yang membuat mereka lebih antusias dan tidak mudah bosan. Dan menariknya, dampak positif ini tidak hanya terjadi di SD, yaitu ada penelitian di jenjang SMP, SMA, itu menunjukkan hasil yang sama, menunjukkan bahwasannya podcast memang relevan sebagai media menyimak baik di lintas jenjang manapun.
Jadi keunggulan podcast dibandingkan metode konvensional tuh ada 3. Pertama, bisa diulang tanpa mengurangi kualitas penyampaian. Intonasi dan tempo itu lebih konsisten dibandingkan guru membaca langsung. Dan juga fleksibel, bisa didengarkan sesuai kebutuhan belajar masing-masing siswa. Sekarang kita masuk kepada slide 8. Itu merupakan ringkasan dari artikel yang telah saya buat tersebut. Bahwasanya sebagai bukti konkret dari data yang saya sebutkan tadi, ini adalah tabel ringkasan dari 5 artikel representatif yang saya analisis. Jadi di sini di slide ke-8 ini bisa dilihat ya, di mana mulai penelitian Sultan dan Ahmad tahun 2020 dari jenjang SD sampai Dwi Jayanti dan Werdiningsih tahun 2023 di jenjang SMA. Itu semuanya di kolom paling kanan menunjukkan hasil yang sama, yaitu positif. Yang menariknya, penelitian-penelitian ini fokus pada hal yang berbeda-beda, yaitu ada yang tentang kemampuan menyimak secara umum, ada soal keterampilan berbicara, ada juga tentang pemahaman unsur intrinsik cerita, tapi semuanya itu bertemu pada kesimpulan yang sama, yaitu podcast memberikan dampak positif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada slide 9. Tadi kita membahas, baik, kita masuk pada slide 9, yaitu kan tadi kita membahas terkait dari sisi positifnya saja. Sekarang tentunya ada pertanyaan ketiga yang perlu dijawab, yaitu soal tantangan, dan juga kajian ini saya menemukan 3 tantangan utama. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur, karena perangkat pemutar audio dan akses internet belum memadai di sebagian sekolah, terutama wilayah yang teknologinya belum merata. Jadi tentunya ini menjadi suatu problem juga. Dan yang kedua, durasi yang belum optimal, karena beberapa penelitian menunjukkan episode itu terlalu panjang, itu menurunkan fokus siswa dan juga menyimak di kelas rendahnya itu menjadi rusak, dan juga terutama di pertengahan hingga akhir cerita. Jadi di sini yang poin-poin pertama itu karena teknologi dan juga internetnya, yang kedua itu karena durasinya yang panjang, dan yang ketiga adalah belum ada pedoman baku. Ibaratnya belum ada kurikulum yang menetapkan bahwasanya penerapan podcast itu dalam kajiannya masih bersifat inisiatif individual dari guru atau peneliti. Belum ada kebijakan pembelajaran yang terstandarisasi di tingkat sekolah maupun satuan pendidikan, atau ibaratnya belum masuk kepada kurikulum. Nah, tentunya ini menjadi hal yang harus sangat kita perhatikan. Nah, kita masuk kepada slide 10, yaitu terkait dari simpulan dan juga rekomendasi dari penjabaran seluruh artikel tersebut. Yaitu sebagai penutup, saya simpulkan bahwa ada 3 hal di sini. Pertama, podcast, dongeng, dan fabel secara konsisten berdampak positif pada pengembangan isi cerita, retensi informasi, dan juga motivasi belajar siswa. Kedua, keunggulan podcast dibandingkan metode konvensional itu ada fleksibilitas, kemampuan bisa diulang, serta intonasi dan juga ekspresi suaranya itu lebih bervariatif. Dan ada poin yang ketiga, itu tantangan utama, baik itu infrastruktur, durasi, pedoman kurikulum, yang tentunya harus kita atasi agar dampaknya itu bisa optimal dan berkelanjutan. Nah, dari simpulan ini saya merekomendasikan agar kedepannya dikembangkan podcast edukatif yang dirancang khusus agar nantinya durasinya yang mungkin panjang bisa menjadi singkat. Kontennya misalnya terlalu kompleks, bisa konteksnya itu dalam kontekstual atau kontennya kontekstual. Dan kalau misalnya belum ada secara resmi, semoga nanti bisanya terintegrasi ke kurikulum supaya nantinya benar-benar sesuai dengan karakteristik dan juga rentang perhatian siswa sekolah dasar. Oke, berdasarkan dari presentasi yang saya sampaikan tadi mengenai pemanfaatan media podcast cerita anak dalam meningkatkan keterampilan menyimak siswa sekolah dasar, saya di sini tentunya merasa ini sangat bermanfaat karena tentunya membantu kita dalam keterampilan berbicara pada yang menyimak tersebut. Karena podcast ini belum masuk kepada bagian kurikulum. Semoga kedepannya itu bisa dinotis kembali, karena jujur di era society ini podcast bisa menjadi solusi yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan menyimak pada kelas rendah tentunya. Nah, oke, di sini oke, cukup sekian yang akan saya sampaikan terkait dari presentasi artikel yang saya ambil dari topik SDGs di bagian pendidikan, yaitu pemanfaatan media podcast cerita anak dalam meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas rendah di sekolah dasar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.